Dan saya insya Allah ya, untuk peradaban manusia itu, kalau apa yang menjadi pengamatan saya, abad ini adalah abad terakhir peradaban manusia. Terakhir. 700 pertama, 700 tahun pertama, 700 tahun kedua, 700 tahun ketiga, kan kita diem, ya, lampu dimatikan semua. Kalau bisa di luar rumah. Kita gini, nanti kalau sudah benar-benar kabur itu jangan takut. Nanti kita telur, iya kan? Itu sanepan, Mas. Bisiloka. Adat kuningan telur, putihan telur, dan cangkang telur. Cangkang telur disimbolkan pada Togog. Putih telur disimbolkan pada Semar atau Ismoyo. Kuning telur disimbolkan adalah Manik Moyo atau Batara Siwa atau Batara Guru. Lah kuning telur itu adalah inti bumi. Inti bumi itu loh, lahar inti bumi. Lah putih telur itu belahan Katulistiwa bagian selatan. Cangkang telur Togog itu di bagian Katulistiwa bagian utara. Nah, pada sama aja kalau kita hidup manusia itu sebenarnya menghadap ke timur, ya. Otak kanan cenderung pada imajinasi spiritualitas, ya toh. Otak kiri cenderung pada ilmiah dan fakta. Ya sama belah. Ibaratkan kita diciptakan ini logis, Tuhan itu menciptakan seiring Katulistiwa dan Katulistiwa bagian selatan dan utara, otak kanan, otak kiri, sifatnya sama. Lah dibilang Togog itu ngomong komputer hardware. Lek Semar atau Ismoyo disimbolkan software. Makanya kuning putihan telur itu sifatnya lunak. Putih telur tak lunak toh, Mas. Iya toh. Software, soft. Makanya Katulistiwa bagian selatan cenderung memahami sesuatu yang sifatnya lunak atau non materi. Dan sifatnya keras, cangkang, fakta. Yang sifatnya materi, barang sing ketok, ilmiah, kan gitu. Nah ketika ini ilmu lunak dan ilmu hardware dan software, ilmu lunak dan keras itu ketika ada penyatuan, ketemulah pada inti dari kehidupan itu. Jadi ada pencampuran antara software dan hardware ini, penemuan sebuah aplikasi, terbentuknya teraplikasikan, bisa bermanfaat buat kehidupan yang akan datang. Benar loh, Mas? Ya. Itu filosofi ini gitu, once ide. Siap. Lanjut lagi Mas Yunus, dari Albert Al-Ghozi. Sempat disampaikan pembagian ilmu, yaitu ilmu kanoman, kasepuan, dan kasampuran. Lalu bagaimana posisi ilmu agama atau seluk-beluk pengetahuan agama yang selama ini disebut juga dengan ilmu dalam frame Arab? Karena selama ini justru perdebatan dan pertengkaran bermula dari perbedaan persepsi dalam tata cara beragama. Lagi mau tak jelasin kabeh, Mas. Nanti disimak di sebelumnya, nanti disimak lagi. Ada penerapan tentang itu. Jadi kalau misalkan penjelasan saya itu jangan mendengarnya setengah-setengah. Kalau mendengarnya setengah-setengah, ngomong dosa karepe dhewe kan. Nah, lanjut Mas Yunus ya. Apakah efek dari sifat saling individualisme, apakah efek matinya perasaan manusianya? Wis tak jelasin, pangrasane menungso ora tindu. Makanya dikembalikan pada ajaran budi luhur, biar mengenal rasa itu sendiri. Ya bermula kita mempelajari tentang panca indera kita, karena manusia sudah termanifestasi oleh, sudah diberi kelengkapan panca indera.
Untuk konteks sekarang, apakah istilah dewa, malaikat, leluhur, nabi dapat dipersamakan, Mas Dinas? Itu kan sebuah penggambaran. Dewa itu kan manifestasi dari air, Simbol, Mas. bintang, yang sifatnya itu large atau besar gitu. Jadi jiwa-jiwa yang besar itu dewa, manifestasi dari air, dewa Indra, manifestasi dari dewa api, dewa Brahma, manifestasi dari samudra, dewa Baruna, manifestasi dari awan, Batara Sambu, manifestasi dari atmosfer, Batara Wisnu, kan ngono. Itu semua itu penggambaran. Jadi jiwa-jiwa terbesar yang sifatnya dari unsur alam, elemen alam. Siap. Ini dari Mas Heri Santoso, Mas Dinus. Jika manusia yang mati berreinkarnasi, apakah hari kiamat sebenarnya itu tidak ada? Itu kiamat itu penentuan terakhir, nanti akan dikumpulkan, nanti dipilah-pilah nanti. Ini kadar 30, kadar 50, kadar 60 dipilah-pilah gitu. Nanti disatukan, sempurnakan lagi. Yang belum selesai nanti diselesaikan itu juga. Berarti nanti dikumpulkan secara sendiri-sendiri. Iki jin, malaikat, iblis, wis ku dadeki satu sisi. Engko dipilah-pilah sing ndi. Nanti akan disempurnakan. Dan saya insya Allah ya, untuk peradaban manusia itu, kalau apa yang menjadi pengamatan saya, abad ini adalah abad terakhir peradaban manusia. Terakhir. 700 pertama, 700 tahun pertama, 700 tahun kedua, 700 tahun ketiga. Dan ini adalah abad ke-21. Jadi saya ulangi lagi, ini adalah awal menuju proses peradaban baru yang diawali setelah. Lanjut. Nah, abad 21 itu menurut pengamatan itu adalah peradaban terakhir manusia. Dan nanti tercipta manusia kembali dalam bentuk lain, saya nggak tahu. Nanti orang yang seleksi menjadi pilihan Tuhan untuk selamat di peradaban baru, untuk kelahiran baru, misalkan sing jenengan selamat, misalnya kita selamat, kita punya anak-anak kita nanti lebih sempurna lagi. Terus intelektual IQ-nya akan luar biasa, dan kita yang terselamatkan IQ-nya juga meningkat. Wajah jadi kelihatan muda lagi, umur akan dipanjangkan, kesehatan juga akan punya penyakit apa hilang. Mantep. Ora pengen. Ora setuwa, Mas. Apa? Makanya ayo berjuang ben iso merdeka. Siap. Ini sebuah, aku ora ngiming-ngiming. Digo iming-iming yo malah apa-apa kan ngono lho. Ya toh. Tono digo iming-iming bakal jadi apik kok ya. Kan ngono lho. Oh jadi pandang elek kan ngono lho. Misalkan dijalani juga baik kan ngono lho. Betul. Karena makanya olah intuisi dari sedini mungkin, olah cipta, olah rasa, olah jiwa, olah raga, yaitu pahamilah apa yang kita pikirkan, pahamilah apa yang kita rasakan, pahamilah apa yang menjadi cahaya dari jiwa kita itu sendiri, pahamilah raga kita. Makanya untuk mengetahui bagaimana cahaya jiwa kita, saya ulangi kembali, untuk melihat jiwa, pancaran jiwa kita bisa dilihat dengan kasat mata. Nah, kita makanya mandi dulu, kita wening mengolah, nanti ya tidak langsung bertahap. Kalau kita sudah mencapai titik fokus, misalkan kita diem ya, lampu dimatikan semua. Kalau bisa di luar rumah, langsung natap langit, kita diem, kita mata melek, kita fokus mata kita pada suatu titik sampai benar-benar ngeblur, tidak tahu. Jadi misalkan di depan ada pohon nih, sampai benar-benar pohon itu nggak kelihatan. Dan kita hanya fokus pada satu titik, kita fokus ini, dan kita tetap kondisi cipta rasa jiwa selaras, bening. Kita gini, nanti kalau sudah benar-benar kabur itu jangan takut. Nanti kita seakan-akan ada ruang yang berwarna, ada gelombang cahaya ini. Biru. Seakan-akan itu
merata di tubuh kita. Saya ngomong ini ngakoni mas, bukan teori. Jadi ada warna merah, hijau. Saya hijau dulu bertahap, hijau pernah, biru pernah, ungu pernah, putih pernah, emas juga pernah, sampai saya melihat kulit saya itu emas semua, beneran. Dan itu bisa, saya waktu pertama heran, saya melihat telapak saya itu, badan saya itu warna cahaya, mengeluarkan cahaya emas, bukan kuning loh, kuning beda loh, emas. Jadi kayak bener-bener, jadi tubuh kita itu memancar, itu soalnya semua tempat tuh kuning semua, emas semua. Dan itu bisa dilihat dengan mata. Saya ngajar iki apa aku buktek dhewe ngono lho. Semua orang bisa melakukan ya. Bisa kalau kita bisa melatih telaten loh Mas Bujiti. Niat karo telaten, ojo ketergantungan mergo elon-elon. Kalau sudah awalnya dari ikut-ikutan itu wis pasti ada bosannya ngono lho. Harus diawali dari niat dalam diri kita sendiri. Itu kuncinya. Nanti kalau bisa pengen pada lihat cahayanya sendiri, yaitu caranya kita fokus pada titik sampai misalkan di depan ada pohon, sampai pohon itu benar-benar gak kelihatan, nanti kabur kabeh, bener-bener kita kayak di alam lain, bener-bener kita kayak di ruang alam lain. Tapi itu di tempat terbuka mas ya? Terbuka, posisi gelap. Jangan jangan terpantul oleh cahaya, nanti nggak kesulitan nanti. Karena mengaruh cahaya itu pengaruh radiasi juga. Jadi kita mengaruh titik kefokusan. Jadi kita harus tanpa atap lah, langsung lepas langit itu nanti bisa dibuktikan. Nyata itu. Nanti juga kaget nek awake dhewe mencorong nek warnane juga kaget. Nanti di sekeliling kita ada gelombang cahaya yang kayak suaranya ini mas, gitu. Jadi kayak gelombang. Suara halus itu, muter gitu. Saya pernah, aku kuning pernah, hijau pernah, biru pernah, ungu pernah, putih dan emas itu pernah. Jadi aku bener-bener ngerasain, ini keluar emang berteori kan, loh. Nah kunci ini kalau misalkan bisa gini, kita sumrambah dibagi-bagikan agar semua kita merata. Makanya zaman saiki kan nek wis di kepinteran terus diguminteri wong rumangsa pinter kan gitu loh. Buduk ki wong liya rumangsa yang lain itu lebih rendah dari kita. Jangan. Ya namanya ilmu ki kaya pari saya dhuwur, saya nunduk. Iya toh? Nggih. Filosofi padi. Kalau kita sudah semakin tua semakin nunduk, semakin mengerti, semakin merendahkan hati. Jangan jumawa kan ngono. Nek saiki malah kualik. Nek saya pinter malah sombong. Rumangsa rumangsa bener ngelek-ngelek liyane kan ngono lho. Rumangsa kewah wong kowe apa kan ngono. Jangan kan ngono. Orang Jawa tidak mendidik seperti itu leluhur kita. Yang sekarang itu sudah lepas dari ajaran sing diajarke karo leluhur, mula sing ditagih ya iki Mas. Lanjut lagi Mas Dinos. Apa benar Mas besok kita akan hidup di dunia metaverse? Metaverse. Ya tak jelaskan tadi Mas. Berarti sudah di awal Mas ya. Oke. Nanti disimak lagi. Siap. Minta dijabarkan Mas Dinos arti urip kang nguripi kang gawe urip matur suwun. Bisa jelaskan mau. Kita hidup ada yang menghidupi. Siap. Kita mengerti. Ya dhewe saka banyu yang ngombe, saka banyu yang menghormati banyu. Tidak lemah. Saiki lemah iki diisingi diuyui. Jenenge sifat ibu. Selalu memberikan yang terbaik kan. Ini sudah semua ya. Apalagi makanya ini untuk menghadapi ini cakra semesta ini lagi besar-besarnya lagi melakukan refleksi. Ini berpengaruh pada emosional. Kita harus menjaga emosional kita agar stabil. Makanya kita sering-sering mengolah diri, melek bengi perenungan, meningkatkan tingkat kefokusan, ketenangan jiwa terus di hati terus. Jangan ikut-ikutan, tapi kita tumbuh dari dalam diri kita sendiri. Ben suatu ketika ada putaran cakra ini kita bisa mengikuti refleksi dari alam. Jadi tidak berbenturan dengan refleksi alam. Kalau kita berbenturan dengan refleksi alam, ngerti dhewe nek benturan iki kaya ngopo lho Mas?
kan gitu. Tapi kalau kita mengikuti refleksi gerak alam, ketika alam itu berputar dengan cakra yang begitu besar, kita ya mengikuti ngono loh. Karena alam adalah bagian dari kita, kita adalah bagian dari alam, kan ngono. Terus ini Mas, ya. coba yang tadi ada tentang ngaji ya. Nah itu saya berkaitan gini, nanti kan saya tembangkan ya. Oh, bisa dilantunkan lagi Mas yang tadi Mas, biar nanti Oh sing tadi tuh. sebentar. Oh ya nanti kalau yaitu saya terapkan lagi ya, nanti dipelajari di rumah ya masing-masing. Nanti kalau mau doa ya ini ilmunya wong Jawa. Monggo. Ya. Si Mas, aku besok. Jadi tembang ini ya iso sebelum kita meditasi atau melembangkan ini ya, itu buat ini suatu tembang yang sangat menyentuh. Doyang bus, doyang aku, sinambauman setarum, dahajro aturaken sembah bekti memuji mugi-mugi Gusti kula mari ingsun. Nah, itu sudah suatu kita memanggil nama ilahi, nama Tuhan, biar Tuhan itu hadir dalam diri kita, selalu dalam lindungan kita dalam lindungan Tuhan, dari selalu jadi jamahan Tuhan, sentuhan Tuhan, biar menyentuh di dalam pikiran dan rasa jiwa dan